Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi gawat darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan dari resiko kecacatan. Bagaimana prinsip penanganan pasien gawat darurat? Pelayanan gawat darurat seperti apa saja? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss. Bersama anggota Komisi D DPRD DIY, Dr. Raden Stefanus, CHSkom MM, dan Dr. IGD RSUP Sarjito, Dr. Andreas Dewanto. Damai yang dirasa melihat warnanya, tenangnya di mindaku, suasana kehijauan yang indah, kicauan berburu rimba, berterbangan bebas di dalam rimba raya. Pepohon turut berlagu, menerima sentuhannya sinaran sang mentari hari. Oh, di alam rimba damai dirasa, segala-galanya terukir sempurna. Di alam rimba keajaibannya pesona di jiwa. Di rimba tiada derita, sengketa. Tiada ku dengar rintik tangisan sepi yang menghuris hati. Sang pelangi ceria menanti kehadirannya, gerimis senja bisikan desiran air, turut sama menghiasi keindahan ciptaan ilahi. Kegawat daruratan sehari-hari merupakan kejadian kegawat daruratan medis yang terjadi setiap hari. Bisa home emergency ataupun laka lantas. Bisa juga kecelakaan kerja. Sementara itu, kegawat daruratan medis adalah kejadian yang menimpa korban yang mengalami gangguan medis yang mengancam nyawa dan membutuhkan pertolongan segera. Tingginya kasus kegawat daruratan di DIY pada tahun 2021 mencapai 4.952 kasus atau 14 kasus per hari. Hal tersebut menjadi hal yang penting untuk terus meningkatkan pelayanan kegawat daruratan dengan melakukan sistem rujukan dan penanganan gawat darurat. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan akses dan juga mutu pada pelayanan kegawat daruratan dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Sistem rujukan dan penanganan kegawat daruratan sendiri merupakan mekanisme pelayanan korban atau pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat. Sistem ini dapat dilakukan dengan sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban atau pasien gawat darurat, dan sistem transportasi gawat darurat.
Tugas pokok dan fungsi dari sistem ini adalah dengan memberikan informasi dan panduan serta terhadap penanganan kasus kegawat daruratan yang ada. Memberi pelayanan korban atau pasien gawat darurat, pemandu pertolongan pertama, pengevakuasian korban atau pasien gawat darurat, dan melakukan pengkoordinasian dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat sehat, salam sehat. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Konita Jasmine kembali menjumpai Anda dalam Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami dedikasikan sebagai upaya sosialisasi, upaya edukasi, dan juga upaya promosi terkait permasalahan kesehatan dan juga bagaimana penanganan serta pelayanannya di daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini tentunya kami sudah hadir dengan beragam episode yang kalau kali ini kita akan fokuskan terkait satu tema, yaitu adalah sistem rujukan dan penanganan gawat darurat. Ada fakta menarik Sobat Sehat, dari tahun 2021 ternyata sudah ada hampir 5.000 kasus gawat darurat yang ada. Itu berarti adalah perharinya ada 14 kasus Sobat Sehat. Artinya itu memang sudah angka yang cukup tinggi dan memang ada beberapa hal yang perlu kita nanti diskusikan terkait ada kecelakaan kerja, laka lantas, home emergency, dan lain sebagainya. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada dua narasumber kami. Yang pertama kita sapa dulu, ada Dr. Raden Stefanus CH Eskom MM yang merupakan anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Stefan. Halo juga, salam sehat. Salam sehat. Kabar sehat ya Pak Stefan? Kabar sehat. Kabar sehat. Hari ini batik-batik Pak. Iya. Oke, kita ada Pak Stefan, sebelahnya ada Dr. Andreas Dewanto yang merupakan dokter IGD RSUP Dr. Sarjito. Halo Dr. Andreas. Halo Pak, salam sehat. Salam sehat juga. Ini selalu matching batik-batik semua ya kalau yang hadir di sini ya. Oke, nanti kita mau diskusikan ya Dr. Andreas dan juga ada Dr. Stefan di sini terkait sistem rujukan dan juga penanganan gawat darurat. Nah sebelum kita ke sana dulu nih, saya pengen ke Dr. Andreas dulu kali ya. Dok, ini kan pasti ada aturannya lah, ada pengaturan gawat darurat. Tapi kita pengen tahu sebetulnya goals-nya. Apa sih kok perlu gitu? Baik, jadi untuk goals untuk tujuan pengaturan pelayanan gawat darurat, seperti kita ketahui bahwa kesehatan adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia, termasuk di sini bagaimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kegawat daruratan. Untuk itulah pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah membuat suatu pengaturan, ya, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 terkait pelayanan kegawat daruratan. Tujuannya tentu untuk memberikan acuan bagi seluruh stakeholder, seluruh pihak yang memberikan pelayanan kegawat daruratan kesehatan, baik itu mulai dari klinik, puskesmas, praktek dokter sampai ke rumah sakit, untuk memberikan acuan, memberikan pelayanan kegawat daruratan bagi masyarakat sesuai standar, sehingga masyarakat di manapun berada di negara kita, termasuk di DIY yang tercinta ini, bisa mendapatkan akses layanan kegawat daruratan yang semestinya. Ya. Oke, kalau DIY sendiri kan luas ya, Dr. Stefan dan Dr. Andreas ya. Ini mungkin kalau bisa disoroti secara lingkup besarnya dulu, ini kira-kira seperti apa nih dok? Ya, tentu kalau kita lihat dari DIY ya misalkan ya, untuk pelayanan kegawat daruratan kita mulai dari fase di luar rumah sakit atau sering disebut di pra-fasyankes atau disebut juga pre-hospital. Jadi bagaimana layanan gawat darurat itu dapat menjangkau ke masyarakat dimanapun berada di lokasi kejadian kedaruratan, ya, baik itu di lingkungan sekitar, di rumah, di tempat kerja dan lain-lain. Kemudian bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses dari tempat kejadian sakit itu atau cedera ke rumah sakit, kemudian bagaimana nanti di rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu sendiri bisa dilakukan tata laksana kegawat daruratan sesuai standar. Oke, sesuai standar. Iya. Nanti kita bahas ya Dr. Andreas ya, standar itu yang seperti apa sih ya Sobat Sehat ya. Sebelum kita ke sana coba kita ke Dr. Stefan dulu. Ini Pak Stefan, kalau Dewan pasti nggak mungkin tinggal diam, ya kan? Juga pasti ikut contribute lah. Ini kira-kira seperti apa nih Pak?
Jadi kita pengen bahwa terkait dengan pelayanan kesehatan, terutama ke gawat daruratan itu bisa diakses oleh semua pihak kapanpun dan dimanapun juga. Karena tadi itu sifatnya kedaruratan sangat butuh pelayanan yang prima dan tepat waktu ya. Jadi berbagai macam cara diusahakan, termasuk juga pemanfaatan teknologi. Karena sekarang berkembang teknologi informasi dan komunikasi, maka kalau kita melihat saat ini banyak juga kemudahan untuk mengakses ke gawat daruratan. Jadi untuk mengarah ke sana, dari sisi regulasi DPRD memang memberikan payung hukum yang cukup ya, bagaimana dinas-dinas terkait bisa mengembangkan, memberikan pelayanan, juga menggunakan standar yang lebih baik lah dengan pemanfaatan teknologi. Salah satunya adalah terkait dengan Perda Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian juga kita punya Perda terkait dengan penanggulangan bencana. Dari dua hal itu juga menjadi payung hukum atau dasar bagi semua pihak yang memberikan pelayanan, selain tadi yang disebutkan Permenkes ya. Karena ada undang-undang kesehatan, ada Permenkes terkait dengan kegawat daruratan. Kemudian di internal kita sendiri di level daerah istimewa Yogyakarta kita punya perda. Nah tadi saya sebutkan yang pertama terkait dengan teknologinya itu tadi ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2019. Kemudian ada perda terkait dengan penanggulangan kebencanaan. Dari dua hal itu, dari dua perda itu menjadi payung hukum bagi teman-teman di bawah untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Bagaimana kegawat daruratan itu, karena katanya itu kegawat daruratan, benar-benar bisa memberikan pelayanan yang prima, kemudian tepat waktu, kemudian terintegrasi. Jadi kata kunci terintegrasi dan kolaborasi ini penting. Tadi kalau kita dengar bahwa salah satu fitur yang digunakan oleh masyarakat dan pelayanan kesehatan adalah 119 contohnya ya. Jadi bagaimana ketika ada warga yang membutuhkan pelayanan yang darurat, dia bisa mendial 119 dan itu terintegrasi dari pusat sampai ke daerah. Di provinsi, kabupaten, kota juga terintegrasi ke pelayanan kesehatan terdekat. Jadi rumah sakit mana yang memberikan pelayanan ke gawat daruratan, nah itu nanti akan dialihkan rujukan ke rumah sakit tertentu gitu. Dan kedepannya memang kita pengen bahwa pelayanan ini semakin tingkat, tidak hanya menggunakan 1-2 channel saja, tapi bagaimana kita juga memanfaatkan berbagai macam channel yang ada saat ini ya, sosial media kah, kemudian mungkin ada telepon tidak hanya ke 119, tapi mungkin menggunakan WhatsApp, voice call over internet ya. Itu juga harusnya bisa digunakan untuk kedepannya gitu. Karena sifatnya kegawat daruratan semacam itu. Oke, mungkin nggak tuh kira-kira Pak Andreas? Ya, sangat bagus sekali ya. Karena memang perkembangan layanan kesehatan, terutama layanan emergensi itu tidak bisa kita pungkiri harus juga diimbangi dengan pengembangan peningkatan di sektor teknologi informasi ya, sehingga apalagi di masa kini di mana hampir semua orang sudah pegang HP ya. Betul. Dengan banyaknya sistem pesan yang sedemikian sudah digunakan oleh banyak orang, mulai dari usia yang mungkin masih anak-anak sampai dewasa, saya rasa memang pemanfaatan teknologi ini harus betul-betul kita manfaatkan untuk mengembangkan sistem emergensi itu sendiri, sehingga dimanapun masyarakat berada, siapapun itu setidaknya bisa meminta bantuan ke pihak yang tepat, yang benar, dengan jalur dan yang tepat juga. Ya. Oke, baik. Itu karena memang kadang ini ya Dokter Andreas ya, ada di tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau, susah sinyal misalnya, atau betul. Susah lah untuk bisa berkomunikasi. Tapi insya Allah nanti kedepannya bisa diatur ya. Kita optimis lah. Teknologi. Pasti bisa teknologi. Oke. Apakah kuncinya memang hanya teknologi nih, Pak? Kalau Stefan, untuk terkait dengan jangkauan ya pastinya teknologi ya. Baik itu yang konvensional kita dial dengan 119 pakai nomor telepon biasa seperti itu, ataupun nanti sekarang sudah based on aplikasi kan. Karena di berbagai macam daerah, setahu saya JSP juga sudah mengembangkan 119 panic button ya.
Jadi terkait dengan kegawat daruratan nanti itu terhubung ke 119 ataupun ke kepolisian. Jadi ada dua mekanisme untuk menghubungi ke gawat daruratan gitu ketika mengalami kegawat daruratan. Jadi memang kuncinya teknologi salah satunya untuk medianya ya. Tapi yang paling penting lagi bagaimana pihak pelayanan kesehatan juga terupdate juga ya. Jadi jangan sampai ketika ada warga yang menelepon 119 ataupun menelepon channel-channel yang terkait dengan gawat daruratan, pihak yang menerima malah bingung sendiri, ya kan? Bingung sendiri gitu. Harus bagaimana menanggapinya, bingung sendiri. Jadi memang harus kerjasama semua pihak. Jangan sampai ada gap informasi di salah satu channel, di salah satu lini yang memang penting gitu ya. Misalkan ada orang telepon, ayah saya kena serangan jantung gitu. Jadi ya seharusnya langkah pertama, kedua, dan ketiga sudah SOP-nya sudah jelas. Tadi disampaikan ada standar. Jadi jangan sampai orang yang menerima terkait dengan informasi itu hanya mengirimkan kendaraan ambulans saja, tapi juga harus ada guidance pertama kali apa yang harus dilakukan. Karena sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena di dalam komponen sistem penanggulangan gawat darurat itu salah satunya adalah pra rumah sakit ya. Nah di dalam pra itu berarti kan ada edukasi. Ada edukasi yang harus disampaikan kepada masyarakat secara luas maupun stakeholder yang ada di dalam circle itu, dalam sistem penanggulangan gawat darurat. Jadi dalam ekosistem itu memang harus ada keseragaman, ada SOP yang jelas. Jangan sekedar sebentar-bentar dikirim. Pengiriman kendaraan aja mungkin 1 jam baru nyampe, orang itu sudah lewat. Padahal harusnya bisa ditangani minimal sebelum dibawa ataupun di treatment di dalam ambulan. Karena di dalam ambulan seharusnya juga bukan sekedar ngebut-ngebutan, tapi di dalam situ sudah ada tahapan penanganan. Jadi kita kadang-kala suka salah kaprah, yang penting cepat nyampe rumah sakit. Padahal dalam prosesnya dari tempat kejadian sampai rumah sakit itu butuh treatment, butuh penanganan ya. Dan menurut saya juga itu juga harus menjadi perhatian. Jadi perhatian kita bersama, ambulan-ambulan ataupun pihak yang ada terlibat di dalam ekosistem itu juga harus paham terkait dengan integrasi informasi. Karena dalam perjalanan itu kan terkait dengan kondisi pasien harus terupdate juga ke dalam instalasi gawat darurat. Dan itu nggak mungkin bisa pakai telepati ya, makanya saya bilang tadi teknologi itu penting gitu ya kan. Apa yang dimiliki oleh mobil ambulan itu ya memang harus terintegrasi juga dengan layanan instalasi gawat darurat. Dalam perjalanan itu apa kondisinya, bagaimana kondisi dari si korban itu harus terupdate di IGD ataupun instalasi pelayanan kesehatan supaya tidak ada jeda waktu yang terputus, informasi yang terputus. Bahkan yang tadi yang pra juga bisa juga mungkin di guidance dari pelayanan-pelayanan kesehatan yang terdekat yang ada. Sebagai contoh ya misalkan ada anak terjatuh gitu kan, kecenderungannya ada patah tulang gitu atau segala macam. Kalau orang yang nggak biasa kan langsung diangkat aja. Ya, kemudian ada kecelakaan di jalan, kemudian terindikasi ada patah tulang, tapi ini harus buru-buru diangkat, dipinggirkan dan lain-lain. Itu kan bukan standar dalam pelayanan gawat darurat. Seharusnya kita juga mengajarkan kepada masyarakat, terutama acara-acara semacam ini, edukasi bagaimana penanganan kegawat daruratan tidak hanya ketika sudah sampai di rumah sakit, tapi sebelumnya juga memang harus disampaikan. Karena dalam komponen SGPT kayak pecel aja. Jadi sistem penanggulangan gawat darurat ini memang harus keterlibatan banyak pihak, Mbak. Terkait dengan komunikasi, terkait dengan sarana untuk transportasinya, kemudian orang yang terlibat di dalam kendaraan transportasinya, masyarakat secara luas, kemudian macam-macam ya. Nah ini harus punya standar yang sama. Jadi mudah-mudahan ke depan ya kita bisa mengintegrasikan itu semua. Banyak acara-acara semacam ini juga didukung oleh DPRD ya, karena terkait dengan program dan anggaran itu menjadi salah satu peran dari anggota dewan ya. Kita memastikan bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini terus diadakan supaya edukasi kepada masyarakat luas itu semakin melebar. Jadi nggak cuma kalangan tertentu saja. Kalau biasanya kan kalau terkait dengan edukasi hanya mengumpulkan orang, 50 orang, 30 orang, kemudian kita ngasih edukasi. Tapi sekarang ini kan melalui teknologi semacam ini, kemudian rekaman ini disebarluaskan dan bisa diakses oleh
banyak pihak, nggak cuma hari ini, tapi mungkin bisa juga next hari. Dengan topik yang sama, pembicara yang sama, mungkin akan meningkatkan informasi, ya, menambah informasi, sudut pandang yang berbeda, itu memperbanyak bahan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Baik. Itu gunanya teknologi begitu ya, Dokter Stefan ya. Baik, Dokter Andreas tadi sempat dimention berkali-kali oleh Pak Stefan adalah standar. Standar ini kan begitu penting. Kalau orang nggak punya standar, akhirnya jadi nggak tahu mau kemana gitu. Ini kira-kira seperti apa nih, Dok? Ya, baik. Jadi lengkap sekali yang disampaikan Pak Stefan. Jadi standar, kalau kita bicara tentang standar dalam layanan kegawat dauratan sebetulnya tidak jauh beda dengan standar secara umum ya, dalam arti kita bicara standar berarti pertama adalah adanya suatu sistem ya, sistem tata kelola. Di sini kita bicara bagaimana SOP, bagaimana kebijakan, bagaimana alur layanan yang dibangun ya, mulai dari sistem kalau ada orang di luar rumah sakit atau di masyarakat ingin membutuhkan bantuan, itu sistemnya bagaimana cara memanggil bantuannya, itu sistemnya ya. Kemudian bagaimana nanti tim ambulan gawat darurat ini bisa datang ke lokasi ini, bagaimana screening pre-hospitalnya, bagaimana alurnya, kemudian nanti ketika ambulan sudah datang melakukan penanganan, ambulan ini akan kemana, ini juga suatu alur. Nanti ketika pasien sudah tiba di instalasi gawat darurat, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu SOP, yaitu dari sisi sistem ya. Kemudian standar tentu juga dari sisi sumber daya manusia. Ya, di sini kita bicara tenaga-tenaga kesehatan ya, yang semua yang berkecimpung di area layanan gawat darurat, mulai dari dokter, perawat, bidan, ada asisten perawat, ada pramubakti, dan seluruh tenaga kesehatan baik medis atau non medis tentunya harus ada standar kompetensi ya, standar profesionalnya sesuai profesi masing-masing. Kan beda soalnya, ini suatu layanan emergensi, tentu orangnya juga harus memiliki kompetensi di bidang emergensi ya, baik itu secara pendidikan formal atau non formal. Ini menjadi tanggung jawab dari institusi layanan kesehatan itu untuk selalu menjaga kompetensi sesuai standar yang diatur, tentunya sesuai standar dari masing-masing profesi ya. Ada sistem, ada sumber daya manusia, kemudian sarana ya. Standar sarana, baik itu sarana dari sistem infrastruktur ya, dari layanan gedung instalasi gawat darurat, dari rumah sakitnya ya, peralatannya seperti apa, peralatan medisnya seperti apa, alat pemeriksaan kesehatannya seperti apa, kemudian obat-obatan emergensi yang harus tersedia, alat-alat yang harus tersedia, kemudian standar ambulannya, kendaraannya ya, baik dari sisi fisik kendaraannya dan isinya. Tadi Pak Stefan juga menyampaikan ambulan datang tidak hanya sekedar datang ke tempat kemudian mengangkut pasien kemudian ke rumah sakit, tidak. Ambulan itu ibarat ambulan emergensi atau ambulan gawat darurat itu ibarat IGD yang berjalan, sehingga peralatannya pun juga harus peralatan yang standar untuk melakukan tindakan emergensi, baik itu nanti di lokasi maupun sepanjang perjalanan sampai akhirnya tiba di rumah sakit. Jadi ambulan ada standarnya, kemudian standar untuk sistem komunikasinya sendiri tentu juga memerlukan sarana prasarana ya. Tadi kita menyinggung terkait 119, call center 119, di situ kita pasti bicara tentang kebutuhan sarana prasarana IT, komunikasi ya, tentunya itu. Itu mungkin Mbak. Jadi ternyata kompleks ya, Dok ya. Ada telekomunikasi, sumber daya manusia, sistem, sarana prasarana. Kalau boleh urutkan mungkin mana sebetulnya yang paling penting sampai, atau nggak bisa semuanya sama-sama penting? Semuanya sama penting. Karena ibaratnya pilar, kalau salah satu pilar itu tidak. Oke, jadi ini 4 pilar yang kudu bareng-bareng gitu ya. Baik, itu disebutkan juga oleh Dr. Andreas ya, Dok. Tapi sebetulnya tadi kan menarik juga karena ternyata ambulan itu adalah IGD yang berjalan. Nah, berarti mungkin sekalian untuk kalau kata anak zaman sekarang spill gitu. Sebetulnya apa yang harus dilakukan sebelum masuk ke IGD di ambulan, itu penanganan pertama yang seperti apa harusnya? Ya, baik. Kalau kita bicara di sini berarti kita ke arah apa yang harus kita lakukan di fase ketika di masyarakat ya, atau sering kita sebut di pra rumah sakit ya. Di sini kita akan dihadapkan pada pertanyaan, sebetulnya siapa yang paling berperan ketika terjadi suatu kondisi emergensi di masyarakat, entah itu karena sakit atau karena cedera. Yang paling berperan pertama tentu adalah siapa saja yang ada di situ, ya.
bahkan mungkin mulai dari si pasien sendiri ya. Kalau secara kondisi masih belum terlalu berat. Selain itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, ya entah itu keluarganya, rekan kerjanya, bagaimana orang-orang di sekitar itu bisa melakukan pertolongan sesuai kemampuannya, dan bagaimana orang-orang itu bisa mengamankan situasi dan mencari bantuan secara tepat. Nah, di sinilah pentingnya suatu edukasi ya. Edukasi seperti yang sudah kita lakukan saat ini, mungkin kita bisa meningkatkan edukasi termasuk juga masuk ke dalam pendidikan ya, sehingga mungkin warga kita mulai dari anak sejak pendidikan itu sudah ada pembelajaran bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Mungkin dulu kita sering mendengar ya P3K. Sebetulnya tidak hanya pada kecelakaannya tapi pada semua kejadian sakit ya. Misalkan kalau kita melihat orang kejang, itu apa yang bisa kita lakukan apa sih? Kalau ada orang mengeluh sesak nafas, apa yang bisa dilakukan? Nah, tentunya semua sesuai batas kemampuan dari masyarakat ya. Kemudian nanti bagaimana memanggil pertolongan, tadi sudah disampaikan juga. Sistem yang kita bangun adalah menghubungi 119 ya. Call center 119 ini nanti akan melakukan screening ya, mengkaji kondisi yang ada, kemudian mengirimkan tim bantuan ya, berupa ambulan gawat darurat dengan timnya. Nah, tim ambulan gawat darurat ini ketika datang ke lokasi, pertama akan melakukan pengkajian awal ya, atau pemeriksaan awal terhadap pasien, kemudian melakukan kita sebut triase ya. Triase itu adalah suatu upaya untuk menentukan tingkat kegawatan pasien. Ada warna-warnanya itu ya dok? Bisa menggunakan warna. Apalagi kalau yang kita hadapi adalah suatu kejadian dengan korban yang lebih dari satu atau multiple massa. Di situ ada proses triase. Kemudian nanti tim ambulan gawat darurat ini juga harus melakukan upaya pertolongan awal, atau secara istilah medis sering kita sebut resusitasi ya. Kita melakukan stabilisasi apakah kondisi pasien ini perlu kita lakukan pertolongan segera di lokasi atau bisa ditunda ya. Termasuk nanti ketika melakukan proses transportasi ke rumah sakit yang dituju pun selama perjalanan dilakukan monitoring ya, pemantauan kondisi pasien. Apabila sewaktu-waktu terjadi perubahan atau perburukan kondisi, maka saat itu harus dilakukan pertolongan ya. Apalagi kalau ini jaraknya jauh nih, ini tentu memerlukan upaya yang lebih intens dari tim ambulan gawat darurat ini. Karena kalau kita memahami ya, ketika seseorang mengalami suatu kondisi emergensi, ketika kita dihadapkan pada pertanyaan, kapan sih orang yang berada dalam kondisi gawat itu harusnya ditangani? Seharusnya saat itu. Jadi tidak menunggu ketika sampai di rumah sakit baru ditangani, tapi saat itu. Maka dari itu tadi saya sampaikan bagaimana peran orang-orang di sekitar memberikan pertolongan sesuai kemampuan. Kemudian layanan ambulan emergensi juga harus bisa memberikan pertolongan. Ketika nanti tiba di instalasi gawat darurat di rumah sakit, pertolongan itu akan dilanjutkan lebih lengkap lagi. Itulah suatu rantai keselamatan yang berusaha untuk kita bangun ya, sehingga orang itu betul-betul mendapatkan pertolongan emergensi sedini mungkin. Sesuai standar Ya. Jargonnya emergency itu kan time saving is life saving and limb saving ya, istilah Inggris ini. Atau bahasa Indonesia adalah kita berupaya mengejar waktu ya untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan atau kerusakan organ. Jadi kita berpacu melawan waktu. Ya. Baik. Wah, seperti itu ternyata kalau dikatakan oleh Dr. Andreas itu PR-nya bukan hanya yang ada di IGD aja, bukan PR Dr. Andreas aja gitu ya Mas Stefan ya, tapi yang ada di ambulan bahkan juga masyarakat sekitarnya. Nah ini kan tadi kata kuncinya edukasi. Nah Pak Stefan, apakah memang edukasi saja atau Anda melihatnya sebetulnya ada faktor-faktor lain yang bisa dilakukan barengan juga? Jadi terkait dengan kegawat daruratan yang memang nggak bisa diserahkan kepada salah satu pihak, tapi perlu kolaborasi dari berbagai macam sektor ya, berbagai macam pihak harus ikut turun serta dalam penanganan.
Dan kalau kita ngelihat tadi ada kata kunci yang menurut saya sangat penting, edukasi, standar informasi terkait dengan penanganan itu penting. Nah, tadi saya sampaikan contoh di kecelakaan lalu lintas ya. Iya. Dan di Yogyakarta, di Indonesia cukup tinggi gitu. Tapi banyak sekali proses penanganannya yang memang tidak sesuai standar. Kecelakaan di tengah jalan, korbannya dicengkiwing istilahnya apa ya? Diangkat nganggo tangan kanan kiri, kaki kanan semua diangkat semua di pinggir ke. Nah itu bisa malah mati gara-gara bukan karena kecelakaan ya, karena proses penanganannya. Itu salah satu hal simpel yang memang perlu juga disampaikan kepada masyarakat. Salah satunya itu ya. Kemudian banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di internal kita, entah itu di pekerjaan ataupun di rumah dan lain-lain, itu juga perlu diedukasi kepada masyarakat. Penanganannya paling dasar itu seperti apa ya harus diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Dinas Kesehatan sebagai leading sektornya ya memang bertanggung jawab untuk membuat materi-materi yang semacam itu ya. Sekarang eranya sudah ke digital ya, mau tidak mau membuat hal-hal semacam itu. Kemudian berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait yang lainnya supaya juga ikut menyebarkan informasi yang bermanfaat semacam itu terkait dengan kesehatan. Jadi kita melihat bahwa karena keterbatasan di daerah istimewa Yogyakarta ya, termasuk juga anggaran ya, kemampuan fiskal kita, ya memang kita harus gotong royong. Masyarakat, swasta, kemudian teman-teman di akademisi, kampus, kemudian LSM juga, pemerintahan, dinas terkait, DPRD juga harus ikut bekerja bersama. Gitu. Jadi kita konsepnya sekarang nggak bisa lagi istilahnya itu adalah tupoksi kamu hanya kamu aja yang bekerja, nggak seperti itu. Tapi kalau kita melihat eranya sekarang adalah kolaborasi ya, kita bekerja bersama gitu. Apalagi dengan adanya kemudahan sekarang ya, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, yang kita harus mengarah ke sana juga, memanfaatkan. Jangan kita malah anti terhadap pemanfaatan teknologi. Kemudian kita mampunya seperti ini karena kita orang-orang tua nih, kita nggak bisa, kita gaptek lah alasannya dan lain-lain, kita nggak mau adaptasi. Tapi seharusnya kita mengikuti perkembangan zaman supaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kita di Istimewa Yogyakarta itu kelasnya bukan sekedar kita bisa memberikan pelayanan, tapi sudah naik tingkatan memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang optimal supaya masyarakat itu terkait dengan sektor kesehatan mendapatkan hal yang terbaik lah, treatment yang terbaik dengan keterbatasan yang kita punya, tapi kita harus punya ke sana. Dan DPR dalam hal ini Komisi D pasti akan mendukung teman-teman di Dinas Kesehatan terkait bagaimana pengembangan terkait dengan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, khususnya untuk bidang kesehatan. Baik. Jadi sekarang bukan lagi hanya sekedar memberikan treatment, tapi treatment yang maksimal, yang optimal gitu ya. Oke, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya, Pak Stefan dan juga Dr. Andreas. Nanti kita akan bahas juga sebetulnya ada banyak kasus kan dok, ya seperti misalnya ada mungkin luka bakar, gigitan hewan dan segala macam. Ini kira-kira yang mana yang harusnya bisa langsung buru-buru kita bawa ke rumah sakit dengan ambulans. Kita akan kembali, jangan kemana-mana, kita akan simak dulu informasi yang berikut ini. Secara medik, setiap orang memiliki potensi untuk mengalami kondisi kegawat daruratan, baik karena penyakit, kecelakaan kerja, keracunan, diserang binatang buas, atau penyebab lainnya. Kondisi gawat darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan dari resiko kecacatan. Pelayanan gawat darurat atau IGD sangat penting karena merupakan layanan yang disediakan untuk kebutuhan pasien yang membutuhkan penanganan darurat dengan cepat dan merupakan tujuan pertama pasien yang memiliki kondisi darurat atau yang membutuhkan pelayanan segera. Salah satu pengukuran layanan penanganan sebagai standar tindakan penanganan untuk melayani pasien menurut Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, yaitu ukuran waktu yang relatif singkat yang segera dilakukan tindakan di ruang instalasi gawat darurat yang kurang dari 120 menit, yaitu ketika pasien datang dari mulai mengurus kebutuhan administrasi dahulu, kemudian baru dilakukan pemeriksaan dan tindakan.
Penanganan pertama yang dilakukan di gawat darurat adalah dokter akan langsung melakukan pemeriksaan singkat dan cepat untuk menentukan kondisi pasien. Pemeriksaan singkat dan cepat ini meliputi pemeriksaan kondisi umum, tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, kebutuhan medis, dan kemungkinan bertahan hidup. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan menentukan kategori warna triase sesuai dengan kondisi pasien. Jika berada di kategori merah, pasien akan langsung diberikan tindakan medis di ruang resusitasi. Atau, bila memerlukan tindakan medis lebih lanjut, pasien akan dipindahkan ke ruang operasi atau dirujuk ke rumah sakit lain. Jika berada di kategori kuning, pasien bisa dipindahkan ke ruang tindakan. Sedangkan, pasien dengan kategori hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan atau jika kondisinya memungkinkan, pasien dapat diperbolehkan untuk pulang. Untuk pasien yang sudah meninggal, yang masuk kategori hitam, bisa langsung dipindahkan ke ruang jenazah. Status triase ini akan dinilai ulang secara berkala, karena kondisi pasien dapat berubah sewaktu-waktu. Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih bersama dengan Dr. Stefan dan juga Dr. Andreas di sini ya, masih bicarakan bagaimana sebetulnya sistem rujukan dan penanganan gawat darurat. Saya yakin kalau di gawat darurat itu banyak kasusnya, Dr. Andreas, dari A sampai Z ada macam-macam. Tapi sebetulnya yang paling sering ditemui sama Dr. Andreas yang seperti apa? Baik, terima kasih. Betul ya, banyak sekali dengan berbagai macam manifestasi atau berbagai macam keluhan, berbagai macam penyebab ya. Yang mungkin yang paling sering ya, terutama kalau kita lihat kasus-kasus yang berkaitan dengan sesak nafas ya, nyeri ya, sesak nafas, nyeri, kemudian kasus-kasus muntah, diare, demam, penurunan kesadaran ya. Karena kan pasien itu datang dengan keluhan ya, diagnosis kan nanti setelah diperiksa ya, tapi keluhan-keluhan yang umumnya terjadi tadi ya, penurunan kesadaran, sesak nafas, nyeri, ya kemudian gangguan terkait dehidrasi baik itu karena muntah, diare atau kasus cedera ya, cedera apapun itu banyak. Sebentar, antara kecelakaan dengan penyakit gitu lebih banyak mana kira-kira? Kalau secara data yang di rumah sakit tempat kami bertugas saat ini penyakit masih tetap lebih banyak ya? Penyakit tetap banyak. Oke, siap. Apalagi semenjak COVID ya, betul, Dr. Andreas. Iya, betul. Ada nggak kira-kira perubahan antara sebelum COVID dan setelah COVID yang kasus yang muncul di rumah sakit? Ya, memang saat COVID kan kita mengalami penurunan dari sisi pasien yang berkunjung periksa karena penyakit lain ya. Kita tidak tahu apakah memang penyakit yang menurun atau karena masyarakat yang mungkin tidak memeriksakan diri sehingga seolah-olah kasusnya turun. Tapi setelah COVID ini menurun, memang kemudian pola kunjungan pasien yang datang dengan penyakit selain COVID memang sudah kembali ke era sebelum pandemi. COVID mulai muncul ya. Jadi mulai tinggi lagi di mulai situ tinggi ya? lagi ya. Dan itu memang tantangan kita, apalagi kita ketahui COVID belum sirna. Iya, masih. Iya, kita masih terus waspada. Ya. Oke, baik. Nah, tapi selain itu juga nih, Dr. Andreas, ini selain juga ada kasus-kasus, kadang kita juga saking paniknya, tadi sempat di-mention juga oleh Pak Stefan ya, saking paniknya ada tombol panik juga yang bisa ditekan. Cuma kadang paniknya ini sesuai dengan kriteria atau enggak, gitu. Sesuai kriteria ini dikatakan gawat darurat atau enggak sebetulnya. Nah, ini kriterianya seperti apa nih, Dok? Ya. Kalau kita bicara kriteria sebetulnya kan ada dua perspektif ya, Mbak Monika. Jadi ada perspektif dari kita selaku tenaga kesehatan, ada perspektif dari masyarakat ya. Apa yang dinilai gawat oleh masyarakat belum tentu nanti setelah diperiksa gawat. Nah, tapi itu tidak menjadikan suatu masalah ya. Yang penting adalah bagaimana mungkin kita bisa memberikan edukasi tadi ya kepada masyarakat, setidaknya kondisi-kondisi apa sih yang mudah dinilai oleh masyarakat bahwa itu suatu kondisi kegawatan ya. Sebagai contoh ya, bagaimana mengenali stroke itu mudah ya.
ada kelemahan satu sisi anggota tubuh sebelah kanan atau kiri, lengan kanan dan kaki kanan menjadi lebih lemah disertai piloperot, itu mungkin mudah dikenali oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat tahu seseorang mengalami serangan jantung, nyeri dada? Ya, kita bisa menyampaikan keluhan nyeri dada, ya, dada seperti ditekan, ya, terasa sampai punggung misalkan panas. Nah, itu salah satu kemungkinan ke arah serangan jantung. Sesak nafas, ya, masyarakat mungkin bisa melihat, ya, seseorang yang sesak nafas, nafasnya cepat dan lain-lain. Nah, itulah mungkin bagaimana kita mengedukasi, setidaknya masyarakat bisa mengenali beberapa hal-hal yang itu berpotensi suatu kegawatan, ya. Nah, nanti masyarakat bisa menghubungi, ya, tidak harus kemudian langsung datang ke IGD sebetulnya. Ada medianya, tadi ada disampaikan 119, ya. Masyarakat bisa menghubungi 119, ya. Atau mungkin ada juga masyarakat yang menghubungi langsung ke rumah sakit, mungkin ada, ya, karena mungkin sudah rutin menjadi pasien di rumah sakit itu. Nah, masyarakat bisa melaporkan, nanti petugas kesehatan yang menerima informasi itu kan pasti akan memberikan arahan, ya. Ketika nanti sampai ke rumah sakit pun juga kita akan melakukan triase atau screening ulang, apakah itu emergensi atau tidak. Jadi tadi, ya, ada dua perspektif, ada perspektif dari masyarakat, ada dari perspektif dari tenaga kesehatan. Kalau dari sisi kita sendiri, dari pemberi layanan kesehatan, kalau kita melihat ke Permenkes sebetulnya diatur, Mbak Onika, kriteria kegawat daruratan yang pertama adalah semua kondisi yang mengancam jiwa, ya, baik itu karena penyakit atau cedera, termasuk kondisi-kondisi yang mengancam mungkin bukan si pasien tapi mengancam orang lain atau lingkungannya karena penyakit yang berkaitan dengan pasien itu. Ya. Kemudian segala kondisi yang menyebabkan gangguan pada jalan nafas, pernafasan maupun sistem peredaran darah atau kita sebut sirkulasi. Ya, kemudian semua kondisi yang menyebabkan gangguan hemodinamik. Hemodinamik adalah suatu kondisi peredaran darah di mana bila itu terjadi gangguan maka bisa menyebabkan ketidaknormalan pada sistem di organ tubuh kita. Kemudian semua kondisi yang berkaitan dengan penurunan kesadaran. Orang yang tiba-tiba sadar kemudian dia menjadi tidak sadar, ya, atau mengalami perubahan kondisi kesadaran secara mendadak. Kemudian kondisi apapun yang memang memerlukan tindakan medis segera, itulah kriteria umum yang menjadi acuan kita menentukan apakah itu emergensi atau tidak. Sebetulnya nanti setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih mendetail pun juga akan ada kriteria-kriteria medis yang mungkin akan lebih men-screening secara lebih detail lagi. Tapi setidaknya dari kriteria umum tadilah yang masuk ke kondisi itu kasus emergensi atau bukan. Ya. Oke, baik. Jadi memang ada kriterianya, gitu ya. Dan yang penting adalah kalau itu mengancam jiwa, itu bisa langsung ke sana gitu, ya. Baik, ini juga menarik nih Pak Stefan, kita sudah diberikan edukasi yang pas gitu, tapi kadang masyarakat Indonesia lah, kadang ini lebih suka disuapi tanda kutip, atau ya sudah menunggu saja, oh begini informasinya. Kita pengen lebih proaktif sebetulnya. Ada nggak kira-kira peluang itu kalau kita melihat soal kesehatan gawat darurat? Dengan perkembangan teknologi sekarang, kemudahan-kemudahan itu sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apalagi sekarang ada artificial intelligence, ya, perkembangan teknologi pemanfaatan big data, kemudian analitik, kemudian disajikan dalam berbagai macam visual. Nah, itu bisa sangat membantu masyarakat secara luas untuk memperoleh informasi. Jadi sekarang ini kan eranya sudah keterbukaan, akses sangat mudah. Jadi kita harus mendorong juga kepada masyarakat tidak hanya menunggu dari dinas terkait, dari lembaga terkait, dari rumah sakit, ataupun pihak-pihak yang lain untuk menyajikan informasi kepada masyarakat kayak nyuapin gitu. Ini loh datanya, ini informasinya, tapi sebenarnya era sekarang sudah sangat mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegawat daruratan. Jadi masyarakat bisa googling, bisa ya sekarang ChatGPT juga bisa kita pakai. Banyak sekali artificial intelligence yang kita bisa pakai untuk mengolek informasi. Kemudian kita bisa diskusi melalui fitur-fitur yang ada di teknologi tersebut, ya. Jadi
Saya juga menyoroti terkait dengan keterbukaan informasi, kemudian integrasi data, ini penting. Tadi disampaikan terkait dengan ambulan ya, sebagai case gitu ya, misalkan ada terjadi korban di suatu wilayah, kemudian tidak adanya keterbukaan informasi dari lembaga fasilitas kesehatan yang vaskes kayak rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Misalkan satu kendaraan itu ternyata membawa pasien ke rumah sakit A, ternyata di sana penuh, full dari kemampuan perawatannya, dokternya dan seterusnya sarana prasarana. Kemudian itu kendaraan itu tetap jalan ke rumah sakit A karena tidak ada integrasi data, tidak ada komunikasi yang real time, kemudian tidak ada komunikasi yang baik ya antara mereka. Dan ternyata pasien itu tetap dibawa ke rumah sakit A dan tidak tertolong karena tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai. Padahal ada rumah sakit B, C dan D. Makanya tadi saya disampaikan di awal juga saya singgung terkait dengan kolaborasi dan integrasi data dari semua pihak, dari rumah sakit pemerintah, swasta, kemudian yang di bawah itu kayak ambulan, kemudian ambulan baik milik rumah sakit ataupun yang dimiliki masyarakat, kemudian ekosistem di masyarakat sendiri bagaimana ketika ada terjadi kegawat daruratan bisa mengakses informasi semacam itu. Misalnya kejadian di lokasi A, rumah sakit terdekat itu A, tapi ternyata penuh, seharusnya dilarikan ke B, bukan larinya ke C ataupun D. Karena ini kan kegawat daruratan, kriterianya tadi sangat mendekati kehilangan jiwa ya. Jadi itu harus segera ditangani di tempat yang sesuai, ya, tempat yang memiliki fasilitas penanganan. Jadi ini juga penting terkait masyarakat juga paham. Ada rumah sakit kelas A, kelas B dan kelas C ya, semacam itu masing-masing kelas. Kemudian kalau kita tahu ternyata korban ini memang membutuhkan treatment dengan standar yang seperti apa ya, kita harus bisa memahami itu juga ya. Jadi masyarakat yang terlibat, ekosistem yang terlibat ini juga harus memiliki standar yang sama lah, bahwa ketika ada problem itu harus lari kemana tuh harus paham gitu. Satu frekuensi yang sama, bahwa kalau kayak gini cukup dong ke rumah sakit C, nggak apa-apa. Kemungkinan kosong di sana juga ada, peralatan juga ada. Tidak perlu langsung ke Sarjito atau ke rumah sakit yang lebih besar gitu, karena lokasi karena terkait dengan jarak jauh dan seterusnya juga. Jadi memang informasi-informasi saat itu seperti itu penting, Mbak. Dan itu sebenarnya tidak hanya dari pihak pemerintah, dinas terkait, rumah sakit, tapi juga masyarakat sebenarnya bisa mengolek informasi semacam itu. Tapi kuncinya lagi tadi keterbukaan informasi, integrasi data. Jadi kerjasama, kolaborasi semua pihak. Jadi saya berharap kita punya perda tadi yang saya sampaikan di awal. Teman-teman juga mau nggak cuma masyarakat ya, tapi pihak-pihak yang penting ini mau membuka diri ya, membuka diri, memberikan datanya, mau berkolaborasi supaya pelayanan kepada masyarakat, apalagi yang terkait dengan kegawat daruratan, tidak hanya sekedar kontrol penyakit ya, tapi kegawat daruratan ya ini harusnya semua pihak mau. Dan terkait dengan pengembangan pemanfaatan teknologi, Yogyakarta ini punya 105 kampus ya. 105 kampus yang cukup besar ada juga di Yogyakarta. Nah, saya berharap mereka juga mau berkontribusi ke hal yang nyata terkait dengan sektor kesehatan, terutama bagaimana pengembangan untuk masyarakat. Jadi pemanfaatan teknologi yang bisa langsung menyentuh masyarakat, kayak panic button gitu ya. Kemudian pelayanan integrasi data. Jadi masyarakat tahu mana sih rumah sakit yang kosong, mana sih yang masih available untuk penanganan gawat darurat. Kemudian itu real time, saya berharap itu real time. Jadi ketika kita berharap Yogyakarta aman ADMM, tapi misalkan ada hal yang semacam itu, masyarakat bisa lebih tepat mengarah kepada lokasi yang mana. Gitu. Jadi pengembangan itu memang tidak bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, tapi saya berharap untuk mencapai kecepatan dalam pengembangan ya kolaborasi semua pihak. Jadi saya menjawil semua pihak ini tadi ada akademisi, kampus,
lembaga kesehatan, dinas, pemerintah, kemudian. Tapi ada satu lagi pihak yang tadi belum kesebut ya. Siapa itu, Pak? Polisi. di dalam SPGT itu ternyata salah satu komponennya polisi juga termasuk juga. Jadi ya itu kalau ada integrasi dari semua pihak ya saya yakin bahwa penanganan kegawat daruratan di Yogyakarta levelnya akan naik lah. Tidak hanya bisa memberikan pelayanan yang baik tapi yang prima, optimal gitu. Jangan sampai pelayanan kita malah turun gitu ya. Terlebih sekarang eranya sudah pemanfaatan teknologi malah kok caranya masih sama aja gitu kan. Ada kecelakaan larinya pokoknya Sarjito terus gitu karena itu padahal banyak rumah sakit. Jadi sebagai contoh ada crash, kejadian problem kemudian dilarikannya hanya karena yang di mindset di kepala itu Sarjito. Kecelakaan dimanapun larinya Sarjito. Padahal Sarjito gitu. Atau harusnya kan dengan pola pemanfaatan teknologi buka aplikasi, kejadian di sini, rumah sakit yang available untuk penanganan di sini. Langsung hubungi pihak sana sudah ready untuk menyiapkan penanganan kecelakaan, patah tulang, kemungkinan potensi patah tulang di gini di sana sudah siap. Ini digigit ular apa segala macam itu emergency juga. Kalau misalkan telat lewat orangnya. Jadi di sana sudah menyiapkan tahapan-tahapan yang harus diberikan kepada pasien yang dibawa oleh ambulan atau oleh masyarakat. Gitu. Harusnya dengan teknologi malah makin gercep, harusnya informasinya semakin cepat. Masyarakat bisa mengakses harus bagaimana, kemana, jadi lebih mudah. Harusnya seperti itu. Ke depan harusnya seperti itu. Baik. Ini menarik, tadi di-mention oleh Pak Stefan memang ada keterlambatan, takutnya jangan sampai gitu ya. Tapi kalau Dr. Andreas melihat selama ini memang adakah kasus terlambat? Dan kalau ada memang apakah itu memang karena integrasi yang kurang atau ada faktor lain lagi, Dok? Baik, kalau kita bicara tentang keterlambatan ya, Mbak Onika memang sangat faktornya multiple ya. Yang pertama mungkin bisa datang dari pihak pasien yang sakit itu sendiri ya, dimana mungkin sering kita jumpai ketika ada seseorang yang sakit, mungkin keluarga itu tidak segera tidak segera mencari bantuan atau tidak segera membawa ke rumah sakit karena beberapa hal ya, menunggu persetujuan keluarga dan lain-lain, itu bisa, atau ketidaktahuan akan gejala yang dirasakan bahwa itu sebetulnya suatu kondisi yang harus segera ditangani. Ya. Tapi kita kan tidak bisa menyalahkan hal tersebut ya, karena kita harus memahami juga bagaimana tingkat pemahaman dari masyarakat satu dan lainnya mungkin tidak sama. Nah, kemudian ada juga faktor keterlambatan tadi yang disampaikan ketika masyarakat itu kemudian mencari bantuan katakanlah ambulan. Di situ bisa terjadi delay karena apa? Karena ada faktor lalu lintas, ya kemacetan lalu lintas dan lain-lain. Nah, tentu tadi Pak Steve juga menyampaikan sangat stakeholder yang terkait banyak ya. Berarti di sini kan juga dari pihak kepolisian bahkan termasuk dinas perhubungan itu sendiri, ya itu juga sangat berperan bagaimana ambulan bisa sampai ke lokasi secara cepat ya. Kemudian ketika sampai di rumah sakit ya, di situ juga mungkin bisa terjadi delay karena banyak hal ya. Apakah itu dari faktor misalkan karena jumlah peningkatan kunjungan pasien itu sendiri sehingga mungkin tidak semua pasien bisa mendapatkan pelayanan secara cepat seperti seharusnya karena ada pasien lain yang lebih gawat harus didahulukan, tapi itu pun juga suatu proses yang pasti juga akan kita alami ya. Delay memang banyak. Baik, ini persis seperti pertanyaan dari Sobat Sehat nih Dr. Andreas tadi, karena mungkin memang harus ada yang didahulukan gitu ya. Ada dari sahabat Aris di Kota Gede, ini menanyakan terkait ketika COVID saat itu dokter. Jadi pas itu kan kalang kabut katanya, terus ini bagaimana untuk memprioritaskan padahal semuanya butuh penanganan oksigen di waktu yang sama. Mungkin sedikit flashback kali ya, seperti apa nih dok? Flashback ya, COVID terutama mungkin di tahun 2021 ya. Tadi sebenarnya ada salah satu hal yang juga bagus sekali disampaikan Pak Steve ya. Sebetulnya untuk semua fasilitas kesehatan di sini kita bicara instalasi gawat darurat. Dalam hal melakukan pertolongan gawat darurat pada fase awal, semuanya memiliki
kemampuan yang sama. Kalau kita bicara penanganan awal, semuanya harusnya memiliki kemampuan yang sama. Apa yang berbeda adalah ketika kemampuan untuk tindak lanjutnya setelah itu ya mungkin tiap rumah sakit kemampuannya berbeda. Tapi dalam hal penolongan awal di fase-fase awal, semua instalasi gawat darurat rumah sakit apapun level rumah sakitnya sebetulnya perannya sama, sehingga seharusnya pasien emergensi masuk ke rumah sakit manapun, ke IGD apapun, termasuk pasien COVID ya, masuk ke manapun harusnya bisa mendapatkan tata laksana awal di tempat itu. Ketika nanti memang sumber dayanya sudah tidak mencukupi, disitulah terjadi yang namanya proses rujukan antar rumah sakit ya, termasuk tadi yang disampaikan Saudara Aris ya terkait COVID, di mana kebutuhan utama adalah terkait oksigen. Di situ memang kita juga melakukan proses triase ya, dari sekian banyak pasien yang datang, mana sih pasien yang memang betul-betul membutuhkan bantuan oksigen, mana yang mungkin kondisinya masih aman sehingga mungkin belum memerlukan bantuan oksigen, sehingga sumber daya itu lebih kita peruntukkan untuk pasien yang memang secara kondisi medisnya memerlukan tata laksana dalam hal ini bantuan oksigen yang lebih harus didahulukan daripada yang lain. Karena saat itu kan memang ini ya Pak Stefan dan Dr. Andreas ya, semua satu waktu gitu, semua butuh oksigen. Terus akhirnya mungkin ada satu orang yang nggak kedapatan. Kalau memang kasusnya seperti itu memang tidak bisa dihindarkan lagi atau bisa kita gimana, hindari, Dok? karena pada hakikatnya suatu bencana KLB pasti hal itu akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan melakukan upaya-upaya perencanaan, apa sih kontingensi yang bisa kita lakukan termasuk ke depannya bagaimana. Tapi memang ketika suatu bencana terjadi, tidak kita pungkiri antara sumber daya yang ada dengan jumlah pasien yang harus kita tangani pasti akan terjadi suatu ketidakseimbangan ya. Kalau meludak gitu ya. Baik. Pak Stefan ada tambahan dulu barangkali? Saya tidak terkait dengan COVID ya, tapi terkait dengan hal yang lain, terkait dengan rujukan. Tadi kan ke gawat daruratan selalu semacam kecelakaan dan seterusnya. Yang perlu masyarakat tahu terkait dengan bagaimana mengakses fasilitas kesehatan, kita tidak hanya ke rumah sakit saja sebenarnya di daerah istimewa Yogyakarta ini, tapi juga ada layanan yang lain yang di bawahnya, yaitu puskesmas kemudian mendapatkan rujukan untuk naik lagi ke rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah daerah ataupun swasta gitu kan. Jadi ini juga perlu diketahui oleh masyarakat bahwa tidak hanya terkait dengan administrasi tagihan dan seterusnya kan. Apakah itu ditanggung oleh pemerintah lewat BPJS ataupun di luar itu kan, banyak sekali hal-hal administrasi yang juga seharusnya diketahui oleh masyarakat juga, tidak hanya terkait dengan medis, terkait dengan kesehatan, tapi terkait dengan sisi yang lain, terkait dengan administrasinya, ketertiban administrasi. Karena kita juga punya sistem kesehatan ya, terkait dengan asuransi kesehatan BPJS yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun yang ditanggung oleh pemerintah daerah, yang kita juga ada semacam itu. Jadi masyarakat juga harus tertib administrasi, tertib nyengkuyung rame-rame ya. Karena kalau kita bicara mengenai BPJS itu sebenarnya gotong royong masyarakat, gotong masyarakat secara nasional, termasuk juga Yogyakarta. Jadi jangan sampai Pak, saya tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Ketika ditanya BPJS-nya bayar nggak? Nggak. Tapi saya pengen BPJS, pengen harus tercover. Padahal sistem BPJS yang perlu kita pahami bersama itu adalah gotong royong, semangat gotong royong kebersamaan. Jadi itu yang harus menjadi mindset bersama bagi kita. Ketika saya bayar iuran, berarti juga saya membantu warga kita yang lain yang mendapatkan musibah terkait dengan penyakit tertentu gitu ya. Mindset itu harus dibangun oleh masyarakat. Ekosistem di daerah istimewa Yogyakarta harus semacam itu. Jangan cuma sekedar tadi itu, saya pengen mendapatkan pelayanan, hak kita mendapatkan pelayanan, tapi ketika ditanya kewajiban terkait dengan ketertiban administrasi dan lain-lain, mereka nggak mau mengikuti. Jadi ini juga perlu disampaikan ke masyarakat seluas, bahwa terkait dengan bagaimana kita mendapatkan hak pelayanan kesehatan, juga kita di situ menuntut bagi kita semua sebagai warga negara untuk ikut serta gotong royong.
itu ikut serta gotong royong untuk membangun penguatan dari sistem yang kita punya di negara lain. Mendapatkan akses kesehatan sangat luar biasa baik karena ya ada karenanya. Ternyata warga negara tersebut dikenai pajak yang tinggi, pajak terkait dengan kesehatan dan seterusnya. Nah di Indonesia itu punya namanya BPJS, itu iuran bersama sebenarnya, jadi gotong royong untuk warga daerah istimewa Yogyakarta. Karena saya juga mendapati banyak pihak yang pengennya instan, tidak pernah mau iuran ketika sakit, ketika ada problem mereka ujuk-ujuk, Pak saya belum menjadi peserta, kemudian pokok nah itu jurusnya pokok keluarga saya sakit, saya pengen mendapatkan pelayanan. Tidak seperti itu. Saya berharap yuk rame-rame kita mengikuti sistem yang ada. Sistem kita yang kita punya ya seperti ini, ya kita coba ikuti. Apakah sudah sempurna? Jelas belum sempurna, tapi kita mencoba, yuk kita rame-rame gotong royong untuk ke sana. Kemudian saya juga di kota ya, terutama di kota juga ada jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah, kalau nggak salah kelas 3. Saya juga berharap nanti dorongan Komisi D dan teman-teman yang lain di DPRD kita juga memiliki kekuatan fiskal yang lebih baik untuk mendorong bahwa warga-warga kita yang kekurangan kekurangan itu bisa dibiayai oleh pemerintah karena kita punya anggaran yang cukup. Nah, bagi keluarga-keluarga yang di Yogyakarta dalam kalangan dalam kriteria mampu, saya berharap ya rutin membantu gotong royong, yaitu bayar iuran BPJS dan seterusnya lah. Nah, ke depan tidak hanya terkait dengan informasi medis ya dok ya, tapi juga terkait dengan hal-hal semacam ini. Mindset kita harus dirubah bahwa kita ini punya nilai-nilai luhur dari kebudayaan kita. Orang Jogja itu kan gotong royong. Nah itu semangat itu seharusnya tetap dipakai gitu. Pak saya kok belum sakit-sakit nih, ya alhamdulillah kan nggak sakit-sakit. Jadi kamu tetap iuran itu ya anggap aja itu sedekah, anggap itu sebagai kamu bantu tonggomu, tetangga sekitarmu di daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami musibah. Pajak juga teratur membayar pajak terkait dengan tadi pendapatan asli daerah ya. Salah satu komponen pajak-pajak yang masuk ke kota maupun ke provinsi itu juga menjadi bahan untuk peningkatan pelayanan kesehatan sebenarnya. Jadi balik lagi dari rakyat untuk rakyat sebenarnya, jadi untuk masyarakat luas. Jadi saya berharap yuk kita rame-rame berkolaborasi, bukan lagi itu tugasmu, tugasnya Pak Dokter, tugas saya, tapi yuk rame-rame kita. Semangatnya harus seperti itu. Punya semangat solidaritas bersama, kolaborasi, sinergi untuk membangun pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk di Yogyakarta. Betul, karena setiap orang punya perannya dan saling menyokong satu dengan yang lainnya gitu ya Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, tadi sahabat Aris yang sudah bertanya. Berikutnya ada Sobat Sehat lagi nih, Dr. Andreas ini bertanya dari Sobat Iis di Bantul. Apa yang harus dilakukan ketika ada kegawat daruratan tiba-tiba, misalnya kecelakaan di jalan, kecelakaan di tempat kerja. Oh, tadi belum sempat kita bahas yang di tempat kerja. Seperti apa nih dok? Ya, terima kasih ya untuk Sobat Sehat Iis di Bantul ya. Pertanyaannya, apabila saat kita menjumpai suatu kondisi kecelakaan yang harus kita lakukan tentu mungkin kita tuh tidak kita pungkiri kita ada semangat untuk segera menolong nih. Iya. Nah jangan sampai ketika kita menolong ini kita melupakan faktor yang penting yaitu keamanan ketika kita menolong. Jadi kita harus memastikan bahwa kita sendiri itu aman ketika menolong ya. Dan si korban yang kita tolong itu juga aman. Misalkan terjadi suatu kecelakaan di tengah jalan, ya kita tahu tengah jalan itu posisi yang tidak aman, maka yang pertama dilakukan adalah bagaimana mengamankan ya. Kita mungkin tidak bisa melakukan pertolongan sendiri. Disitulah pentingnya kita meminta bantuan ke orang sekitar. Bagaimana kita mengamankan, misalkan orang di tengah jalan kecelakaan, bagaimana mengamankannya. Kalau tidak bisa melakukan pemindahan yang secara aman, karena kita tahu kalau orang yang belum dilatih mungkin belum tahu bagaimana teknik memindah tubuh pasien secara aman, setidaknya melokalisir lokasi ya. Kalau di situ ada aparat keamanan kita bisa meminta bantuan ya. Kalau di tempat kerja bagaimana ya? Misalkan kejadiannya adalah tersengat listrik, tersetrum listrik. Mengamankan yang pertama adalah mematikan sumber listrik ya, contohnya ya. Jadi pastikan dulu aman untuk menolong, si penolong aman, korban yang akan ditolong pun juga aman ya.
Kemudian kalau di situ ada peralatan P3K, misalkan kejadian di suatu tempat kerja dan terlatih untuk menggunakan alat-alat atau peralatan P3K itu, maka gunakanlah P3K itu. Ya, itu ya mungkin yang perlu dilakukan. Baik. Kalau menurut saya terkait dengan K3 ya di industri, ya memang ada standarnya yang harus dipahami oleh masing-masing pemilik usaha. Kemudian pemerintah juga memastikan bahwa apalagi industri-industri yang besar ya, industri-industri besar harus punya K3 yang sesuai dengan standar SOP yang jelas. Kemudian peralatan yang jelas. Ada orang SDM yang jelas ketika ada musibah-musibah terkait dengan kesehatan di lingkungan kerja. Jadi saya berharap juga dinas terkait, dinasnya perindustrian, dinas kesehatan, dinas-dinas yang terkait juga memastikan bahwa untuk di Bantul terutama tadi yang karena pertanyaan di Bantul, industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang melibatkan banyak pihak dan itu punya potensi untuk terjadinya hal musibah gitu ya, memang harus punya standar yang lebih baik dalam penanganan keselamatan kerja ya, seperti itu Mbak. Jadi standar dari keselamatan kerja itu memang harus disampaikan, diperhatikan. Misalkan kayak salah satu contoh, kalau misalkan kita melihat kan ada banyak pekerja-pekerja tertentu yang pakai helm, pakai masuk ke ruangan tertentu, pakai seragam tertentu, pakai sepatu tertentu, ya itu harus mau dipastikan oleh dinas terkait bahwa industri tertentu yang memang rawan terkait dengan keselamatan harus memiliki standar prosedur yang semacam itu. Kalau industri yang lain yang lebih keselamatan kerjanya lebih rendah, dia punya standar yang lain. Dan itu sebenarnya di Permenkes, di industrial, di peraturan-peraturan yang lebih tinggi itu sudah ada dan tinggal implementasinya seperti apa di daerah. Dan buat teman-teman misalkan ya tadi ada dari Bantul ataupun dari wilayah yang lain yang melihat bahwa ternyata industrialnya ternyata rawan, berpotensi terkait dengan keselamatan kerja, tapi pemilik perusahaannya tidak sesuai dengan standar, laporkan. Karena ini terkait dengan keselamatan jiwa. Jadi kalau ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai, ya laporkan saja. Laporkan bisa ke dinas terkait ataupun laporkan ke DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat ya. Monggo saja, bisa ke saya, bisa ke teman-teman anggota dewan yang lain baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi menurut saya situ kolaborasi. Jadi kita nggak bisa dinas pihak berwajib, dewan bukan cenayang yang tahu semuanya kan. Tapi perlu kolaborasi. Kita bukan malaikat, kita bukan cenayang yang tahu, bukan dukun, bukan paranormal, tapi ya tadi kata kunci kolaborasi, kita sinergi. Kalau ada pihak-pihak yang tidak taat mematuhi peraturan keselamatan kerja yang efeknya nanti terkait dengan keselamatan jiwa, kegawat daruratan, laporkan. Ya misalkan ternyata berpotensi itu meledak karena industrialnya, nggak tahu macam-macam ya, potensi semacam itu ternyata tidak punya APAR, ya kan, contohnya semacam itu, laporkan supaya kita tindak lanjuti. Karena itu haknya untuk melaporkan diam saja. Hak bagi karyawan untuk mendapatkan lingkungan kerja yang sesuai dengan standar. Betul. Jadi sekarang kita kan punya peraturan terkait dengan ketenaga kerjaan kan, lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang membahayakan itu tidak boleh bagi pekerja. Kita bukan eranya lagi kayak Romusa dipaksa untuk kerja dalam lingkungan yang tidak baik. Nah, semacam itu harusnya. Ada standarnya, semua ada standarnya. Baik. Ini saking serunya pengen lanjut ngobrol sebetulnya ya Pak Stefan dan Dr. Andreas, namun kita terbatas oleh waktu. Ini mungkin terakhir ada satu pesan untuk Sobat Sehat gitu ya, agar semakin perhatikan bagaimana sebetulnya untuk sistem rujukan dan juga kedawat daruratan. Dari Dr. Andreas dulu, silakan. Baik, terima kasih untuk Sobat Sehat di Yogyakarta ya, terutama yang perlu kita pahami bahwa layanan kesehatan adalah membutuhkan peran dari kita semua ya, peran kita semua mulai dari masyarakat, dari Sobat Sehat ya, kemudian dari semua institusi yang terkait ya, baik itu dari fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas, klinik sampai rumah sakit, dan juga mungkin dukungan dari seluruh stakeholder yang ada termasuk pemerintah ya, dinas kesehatan dan dinas-dinas terkait lainnya. Kita semua sama-sama menjadi bagian penting untuk membangun
suatu sistem layanan gawat daruratan yang lebih baik di Yogyakarta. Gitu, ya. Kerja bareng, kolaborasi Iya, bareng, kolaborasi, sinergitas tadi diusung terus sama Dr. Andreas dan juga Pak Stefan. Pak Stefan terakhir, monggo. Ya, terkait dengan topik ini kita berharap semua pihak untuk memiliki semangat solidaritas, punya kemauan untuk bersinergi, kemudian bekerja sama, gotong royong rame-rame. Kita sekarang eranya bukan silo ya, baik itu tugasmu bukan, tapi yuk kita bareng-bareng yang kuyung rame-rame, gotong royong, karena banyak sekali keterbatasan. Kalau kita bekerja bersama, kayak saya yakin pelayanan optimal bisa diberikan kepada masyarakat lebih luas. Gitu. Nggak bisa sendirian, harus Nggak bisa, bareng-bareng. sekarang kolaborasi semua pihak. Biar Sesuai bisa dengan sukses. kemampuan, berkolaborasi, berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya yakin masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Stefan dan juga Dr. Andreas. Ini banyak insight menarik yang kita dapatkan hari ini ya, Sobat Sehat ya. Sehat-sehat selalu ya Pak Stefan dan juga Dr. Andreas. Semoga semakin baik lagi ke depannya terkait sistem rujukan dan juga penanganan gawat daruratan. Dan akhirnya saya Konita Jasmine mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Dan kali ini lagi-lagi adalah Discuss, merupakan podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan upaya sosialisasi, promosi dan edukasi terkait permasalahan kesehatan yang ada di DIY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa. Peristiwa gawat darurat medis seperti kecelakaan, penyakit, atau bencana bisa terjadi pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Keadaan-keadaan tersebut tentu membutuhkan penanganan segera yang tepat dan akurat agar tidak berakibat kecacatan permanen atau kematian. Waktu menjadi unsur terpenting dalam melakukan bantuan hidup dasar terkait peristiwa gawat darurat medis. Sayangnya, tidak semua pihak memahami pentingnya sistem penanggulangan kegawat daruratan tersebut. Dan berikut hal yang harus dilakukan saat terjadi peristiwa kegawat daruratan. Bagi korban, dapat meminta tolong kepada orang terdekat. Jika korban dapat melakukan penolongan terhadap diri sendiri, maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pertolongan pertama dan kemudian menghubungi petugas untuk dapat menjadi pemandu saat melakukan pertolongan pertama. Petugas yang dapat dipanggil 24 jam untuk menangani masalah kegawat daruratan adalah Public Safety Center 119. Public Safety Center atau PSC merupakan ambulans servis gawat darurat beserta petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kegawat daruratan medis selama 24 jam. Cara memanggilnya dengan menghubungi nomor 119 lewat ponsel atau pesawat telepon. Saat terjadi kecelakaan, maka orang terdekat lokasi tersebut dapat menghubungi nomor 119 dan akan diterima oleh petugas call center yang kemudian petugas tersebut akan melakukan kajian kondisi korban melalui percakapan dengan penelpon. Selanjutnya, penelpon memberikan panduan pertolongan pertama sambil petugas call center memerintahkan ambulan ke lokasi kejadian. Saat ambulan sampai lokasi dan memberikan penanganan terhadap korban, apabila dirasa perlu dirujuk ke Fasyankes, maka korban akan dibawa oleh ambulan PSC ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Layanan ini gratis dan dalam perawatan pertama maupun transportasinya. Damainya dirasa melihat warnanya, Tenangnya di mindaku, suasana kehijauan yang indah, kicauan berburu rimba, berterbangan bebas di dalam rimba raya. Pohon turut berlagu, menerima sentuhannya sinaran sang mentari hari. di alam rimba damai dirasa, segala-galanya terukir sempurna di alam rimba.
keajaibannya pesona di jiwa, di alam rimba damai dirasa, segala-galanya terlukis sempurna di alam rimba, keajaibannya pesona di jiwa, damai dirasa, segala-galanya terlukis sempurna di alam rimba, keajaibannya pesona di jiwa. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.